Pemirsa, fakta baru terungkap di balik status tersangka pria disabilitas kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Iwas terus bertambah menjadi 13 orang. Tersangka Iwas berpeluang dikenakan pasal tambahan kekerasan seksual terhadap anak. Polisi masih terus mengembangkan penyidikan kasus kekerasan seksual dengan tersangka pria disabilitas inisial Iwas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di tengah polemik penetapan tersangka terhadap pria tak berlengan itu, kini muncul banyak korban yang melaporkan diri. Ketua Komisi Disabilitas NTB, Joko Jumaidi menyebut, selain 3 korban dari kalangan mahasiswi, terdapat 10 pelapor susulan dengan 3 diantaranya masih berusia anak. Kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Iwas diduga telah terjadi sejak 2022. Berdasarkan keterangan para korban, tersangka memanfaatkan curhat para korban sebagai alat untuk mengancam dan memanipulasi keadaan. Para korban ada yang mendapat pelecehan seksual ringan hingga berat, dalam hal ini persetubuhan. Yang dilaporkan selain 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, pelaku kasus ini, kami saat ini juga menerima, jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban dan 3 ini adalah anak-anak. Polda NTB pun kini membuka hotline pengaduan bagi korban pelecehan seksual oleh tersangka Iwas. Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ferry Jaya menyatakan, pihaknya sudah memeriksa 4 korban atau saksi untuk menguatkan laporan AM korban pertama yang melapor ke Polda. Penyidik juga berpeluang mengenakan pasal tambahan berupa kekerasan seksual terhadap anak, mengingat ada beberapa korban merupakan anak di bawah umur. Faktanya memang muncul korban-korban baru, sehingga otomatis proses penyidikan yang kita lakukan akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta hukum baru, dalam hal ini korban-korban baru yang kita temukan. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril menilai, penyandang disabilitas seperti Iwas tetap bisa berbuat jahat dengan menerapkan siasat psikologis. Iwas justru bisa menggunakan keterbatasannya sebagai alat untuk mengelabui para korban. Apapun bagian tubuhnya tidak lengkap, kakinya kah itu, tangannya kah itu, atau lainnya, tapi ketika intelektualitasnya, ketika proses berpikirnya, dia punya kecakapan untuk menerapkan siasat psikologis, maka memungkinkan bagi dia untuk menaklukkan targetnya. Sehingga tadi saya katakan, ketika target berhasil ditaklukkan lewat siasat psikologis itu, baik berupa ancaman, intimidasi, maupun berupa iming-iming atau grooming behavior, maka target akan bisa memaksa korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sementara, pakar hukum pidana Universitas Sudirman Hipnu Nugroho memastikan kedudukan disabilitas sama di mata hukum. Polda NTB diyakini tak akan kesulitan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS yang menjerat Iwas. Kekerasan verbal tadi sampaikan dengan ucapan-ucapan, memaksa, mengatarkan, akan membuka aib, itu verbal semua. Tapi kemudian ketika masuk homestay, ada tindakan-tindakan yang dilakukan, itu yang non-verbal. Dengan demikian, sekarang tinggal bagaimana Polda Mataram membuktikan mana yang kekerasan verbal, mana yang kekerasan non-verbal. Sehingga konstruksi dari perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan mempunyai kualifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini yang menjadikan menarik. Dalam hal pembuktian TPKS itu sangat mudah dibanding yang lain. Meski demikian, tersangka Iwas telah membantah tuduhan pelecehan seksual dan bersikeras melakukan atas dasar suka sama suka. Iwas bahkan meminta bantuan ke Presiden Prabowo Subianto agar mendapatkan keadilan. Mohon Pak Presiden, bantu kasus saya ini yang dituduhkan saya memperkosa atau kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu keji kayak gitu, sedangkan saya tidak punya tangan, Pak Prabowo, yang dimana saya tidak bisa membuka baju, buka celana, itu dibantu sama orang tua semuanya, terus saya dituduh dengan memperkosa sampai saya dijadikan tahanan, Pak. Saya memohon biar dikeritkan, biar saya bisa beraktivitas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Andi Henry, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.